Lagi ngapain, Bang? Lagi bukannya seng gereja. Oh, Abang yang ganti seng gereja ini ya? Ya, Abang tukang. ya. Oke. Halo, Bapak Ibu. Melihat tukang seperti ini, saya menjadi teringat salah satu tokoh kitab suci. Ayo, siapa yang tahu tokoh kitab suci yang profesinya sebagai tukang? Iya, Santo Yosef. Tahun ini kita memperingati tahun Santo Yosef, maka kita akan membahas siapakah Santo Yosef itu. Few moments later. Sebelum kita memulai ulasan kitab suci kita hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil kitab suci, kita buka kitab suci kita dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Sudah pernah membaca atau mendengar perikop kitab suci ini? Apa isinya? Ya, Yesus tertinggal di dalam bait Allah di Yerusalem pada usia 12 tahun. Mengapa Yesus bisa tertinggal di bait Allah? Apakah Maria, ibu Yesus, dan Yusuf, ayah Yesus, tidak menjaga Yesus sehingga Yesus tertinggal di bait Allah? Nah, mari kita ulas ulasan kitab suci kita hari ini bersama saya, Irfan Arpandi Sitohang. 12 seconds later. Rupanya ada kebiasaan orang-orang Yahudi untuk pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud di sini bukan merayakan kebangkitan Yesus, melainkan merayakan pembebasan nenek moyang mereka, yakni bangsa Israel dari tanah Mesir. Bagaimana perayaan itu dilaksanakan? Lihat ayat sejajar di bawah kutipan, yakni dari kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Di masa itu, orang-orang yang ingin melakukan penziarahan ke Yerusalem dilakukan secara berkelompok. Ada kelompok pria atau laki-laki dan ada kelompok wanita atau perempuan. Kedua kelompok ini berjalan secara terpisah, dan pada saat beristirahatlah baru mereka dapat bergabung untuk melihat keluarganya. Dan kalau kita melihat lagi ayat yang sejajar, yaitu dari kitab Ulangan bab 16 ayat 16, diwajibkan bagi laki-laki 3 kali setahun, tetapi tidak wajib bagi wanita dan anak-anak. Namun, anak laki-laki wajib memenuhi ketentuan ini ketika mereka menjadi anak-anak hukum Taurat di usia 13 tahun. Loh, Yesus kan masih 12 tahun. Berarti Yesus belum diwajibkan untuk hadir di bait Allah. Tetapi Santo Yosef sudah mengajarkan tradisi ini kepada Yesus 1 tahun sebelumnya. Karena Yesus masih usia 12 tahun dan masih kategori anak-anak pada waktu itu, Yesus bebas memilih mau ikut kelompok laki-laki atau ayahnya Yosef dan kelompok wanita. Dan ketika sedang melakukan perjalanan, ketika Yusuf melihat Yesus tidak ada di sampingnya, ia berpikir bahwa Yesus sedang bersama Maria ibunya. Dan ketika Maria melihat Yesus tidak di sampingnya, Maria juga berpikir bahwa Yesus sedang bersama Yusuf ayahnya.
Dan pada waktu mereka beristirahat, Yusuf menjumpai Maria, dan ternyata Yesus tidak ikut pulang baik bersama Yusuf maupun bersama Maria. Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem, dan sesudah 3 hari lamanya melakukan pencarian, barulah mereka menemukan Yesus. Bisa kita bayangkan pada waktu itu betapa lelahnya, khawatirnya, dan cemasnya Yusuf dan Maria mencari Yesus selama 3 hari. Nyatanya, Yusuf dan Maria sudah lelah dan khawatir untuk menemukan Yesus, dan sesudah ketemu di Bait Allah, Yesus malah dengan santai dan entengnya menjawab, "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Sekilas, jawaban Yesus ini seperti tidak mengenakan. Seolah-olah Yesus menampilkan sosok seorang anak yang kasar dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Tetapi jawaban Yesus di ayat 49 mau menunjukkan bahwa Dia bukan hanya anak Yusuf, tetapi juga anak Allah. Allah adalah Bapaknya. Karena itu Ia harus berada di dalam rumah Bapaknya. Gambaran tentang Yesus sebagai anak yang kasar dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang tersirat dari jawaban Yesus di ayat 49 akhirnya sirna. Sekalipun Yesus sadar bahwa Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi, namun Dia bersedia pulang bersama mereka. Dan bukan hanya itu, Dia juga tetap berada dalam asuhan mereka. Ayat 51a. Dan apa yang dilakukan Yesus menimbulkan kesan yang mendalam bagi Maria. Ayat 51b. Maria menyimpan hal itu di dalam hatinya. Teks ini dapat dikatakan unik ya. Mengapa? Karena teks ini merupakan satu-satunya catatan Alkitab tentang kehidupan Yesus antara masa bayi sampai Dia memulai pelayanannya. Tanpa teks ini, kita mungkin akan sulit memahami apa yang dilakukan Yesus ketika Ia remaja. Mengapa penginjil Lukas menuliskan kisah ini? Rupanya, kalau kita melihat dari sisi konteksnya pada waktu itu, Lukas ingin menunjukkan bahwa Yesus mengalami pertumbuhan sama seperti anak-anak pada umumnya. Lalu, dari sisi inti cerita, ayat 46 sampai ayat 50, Lukas ingin menegaskan identitas Yesus yang ganda, yaitu anak Yusuf dan anak Allah, sisi kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Lalu, apa yang dapat kita petik dari makna kisah ini? Sehubungan dengan tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dan sehubungan dengan tahun Santo Yosef tahun ini. Yang pertama, kita dapat belajar dari keluarga ini bahwa keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus adalah keluarga yang saleh. Bisa kita lihat di ayat 41 sampai 43. Karena mereka secara rutin menghadiri hari raya Paskah. Ayat 41. Tiap-tiap tahun.
Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita sudah ikut menghadiri dan merayakan perayaan-perayaan gereja bersama dengan keluarga? Yang kedua, Yosef sebagai figur seorang ayah. Dalam cerita ini adalah bapa yang penuh kasih, melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu mendidik Yesus, khususnya perkembangan imannya. Yosef sejak dulu sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi Yosef tidak membiarkan Yesus bertumbuh tanpa pendampingannya. Bagaimana dengan kita, para bapak-bapak? Apakah kita sudah mendampingi dan memperhatikan perkembangan iman anak-anak kita? Atau kita membiarkan saja? Yang ketiga, Yosef sebagai bapa yang lembut dan penuh cinta. Ketika kita membayangkan posisi Yosef yang begitu lelah mencari dan menemukan Yesus di bait Allah, dan ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus malah mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku?" Ayat 49. Kita yang membayangkan situasi ini, pasti Santo Yosef kesal akan Yesus. Tapi rupanya Yosef tidak marah dan tidak emosi, apalagi kesal. Kenapa ya? Karena Yosef sebagai bapa memiliki sifat yang lembut dan penuh cinta. Nah, kita pun sebagai bapak atau orang tua sering mengalami kesal dan jengkel di keluarga. Ya, mungkin berbagai alasan. Bisa karena anak yang tidak bisa diatur, bisa dengan pemikiran kita yang tidak sesuai, dan lain-lain. Tapi diingat ya, para bapak-bapak dan orang tua, kita harus tetap bersikap lembut dan penuh cinta mendidik anak-anak kita. Nah, itulah beberapa sikap dan teladan yang dapat kita teladani dari tokoh Santo Yosef melalui ulasan kitab suci kita di bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini dan di tahun Santo Yosef saat ini. Selamat mendalami bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dan selamat merayakan tahun Santo Yosef. Mari kita teladani Santo Yosef sebagai bapa yang penuh kasih, bapa yang lembut dan penuh cinta di dalam kehidupan kita. Untuk mengingat dan meneladani 7 kualitas hidup yang dimiliki oleh Santo Yosef, yuk kita buat tepuk Santo Yosef. Mari kita mulai. Tepuk Santo Yosef. Bapa yang penuh kasih, bapa yang lembut penuh cinta, bapa yang taat, Bapa yang siap menerima, Bapa yang berani dan kreatif, Bapa pekerja, Bapa yang tersembunyi, Yosef, yes. Terima kasih.